semuanya, selamat datang kembali di channel Ruang Hidup, channel yang selalu kalian tunggu-tunggu. Hari ini hari ke-6 aku di Lampung. Aku mau panen alpukat mentega. Alpukatnya ada di belakang rumah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Simak terus videonya sampai habis. Terima kasih. Ini alpukat. Tuh, banyak. Ini gede-gede banget ini teman-teman. Diambilin pakai galak. Maka bisa naik Kim. Oke teman-teman, kita mau ngambil buah alpukat yang ada di belakang rumah. Ini alpukatnya nih. Ini. Di sesi ini aku mau ucapkan terima kasihku sebanyak-banyaknya untuk teman-teman semua yang sudah selalu setia mendukung channel Ruang Hidup dan sudah like, komen, dan subscribe. Dan sampai detik ini aku sudah berhasil mendapatkan 1.600 lebih subscriber. Dan di akhir tahun kemarin aku sudah mendapatkan surat cinta dari Google AdSense yang isinya adalah pin. Nanti aku buatkan khusus videonya ya teman-teman ya. Yang dijatuhin, coba liatin ke sini kamera saya. Ini guys alpukatnya. Alpukatnya nih gede-gede banget nih teman-teman. Wow. Mau dibikin apa dek? Belum mandi udah pedakan. Oke teman-teman, alpukat yang aku panen tadi, aku mau buat creamy cheese avocado seperti ini. Bagaimana cara prosesnya? Tahap yang pertama, kita bikin dulu Nutrijel, jelly Nutrijel yang plain. Aku pakai yang ukuran besar. Kita masak sama seperti masak agar-agar ya. Gunakan 700 ml air. Pertama masukkan dulu Nutrijel ke dalam panci. Masukkan gula pasir secukupnya. Ini sesuai dengan selera ya. Tambahkan sedikit air lalu diaduk dulu. Ini tujuannya supaya nanti tidak menggerindil. Posisi kompornya belum aku nyalakan. Setelah itu masukkan semua sisa air tadi. Lalu kita nyalakan kompornya dan kita masak sampai matang. Sampai mendidih seperti ini ya. Sudah berbuih, tandanya jelinya sudah mendidih dan sudah matang, siap diangkat dan didinginkan. Tahap selanjutnya, buat Nutrijel rasa kelapa muda. Aku gunakan yang 1 saset kecil dengan santan kelapa, santan kara 1 bungkus. Campur dulu bahan ini. Lalu tambahkan dengan sedikit air dulu ya. Sama seperti tadi supaya tidak menggumpal dan tidak menggerindil, aduk dulu. Baru setelah tercampur rata, tuang semua sisa air. Jangan lupa tambahkan juga gula ya, gulanya selera kalian. Baru nyalakan kompor dan dimasak sama seperti tahap pertama tadi. Ini aku tambahkan pasta pandan supaya ada warna hijaunya. Opsional aja ya. Kalau kurang manis bisa tambahkan gulanya. Setelah mendidih seperti ini, tandanya sudah matang dan api siap dimatikan.
Lalu kita tuang ke dalam wadah dan siap didinginkan. Jangan lupa buih-buih yang ada di atasnya ini kita buang. Tahap selanjutnya yaitu tahap ketiga, masak sagu mutiara di dalam air mendidih. Didihkan dulu air. Setelah mendidih seperti ini, nanti sagu mutiara yang kita masukkan. Aku pakai sagu mutiara yang putih. Kalau kalian nggak ada, bisa beli yang seperti ini. Pilih aja yang putihnya aja, yang hijau dan merah nggak usah dipakai. Ini gunakan secukupnya ya. Setelah air mendidih, masukkan sagu mutiara. Aku masak dengan metode 5-10 menit. Jadi dimasak 5 menit dengan air mendidih, ditutup. Setelah 5 menit, matikan kompor. Dalam keadaan ditutup, kita diamkan selama 10 menit. Nanti akan matang dengan sendirinya sagu mutiaranya, jadi hemat gas. Nah, jadinya seperti ini, sudah matang. Kalau kalian bingung, kalian bisa masak seperti yang biasa kalian masak aja ya. Yang penting sagu mutiaranya matang sempurna seperti ini. Lalu setelah itu masukkan atau rendam ke dalam air es. Ini fungsinya direndam ke dalam air es supaya tidak menempel aja. Lalu langkah terakhir atau langkah keempat, kita buat kuahnya dengan menggunakan susu full cream. Aku gunakan 800 ml susu full cream dengan keju Pro Cheese Speedy, yang keju oles ini. Pemanisnya gunakan susu SKM atau bisa juga diganti gula pasir. 800 ml susu masukkan ke dalam panci. Lalu pemanisnya aku gunakan SKM atau susu kental manis yang putih. Untuk tingkat kemanisannya ini selera kalian ya. Ada yang suka manis banget, ada yang suka manisnya sedang. Untuk resep komplitnya bisa lihat di deskripsi box. Lalu masukkan keju Pro Cheese atau keju oles. Ini posisi kompornya belum nyala ya teman-teman ya. Lalu diaduk merata. Sebenarnya ini bisa di blender kuahnya, cuman kalau langsung di blender nggak dimasak dulu, takutnya nanti kuahnya cepat basi. Jadi aku gunakan cara seperti ini. Aku masak dulu kuahnya, kuah susunya, supaya tidak cepat basi nantinya. Dimasak cukup sampai hangat saja, tidak usah sampai mendidih heboh. Lalu aku mau campur sagu mutiara yang sudah aku rendam ke dalam air es tadi, ke dalam kuah susunya yang masih hangat. Oke teman-teman, ini alpukatnya yang aku panen di belakang rumah sudah aku matang, ini malah kematangan ya teman-teman ya. Dan jelinya sudah mengeras semua, jeli kelapa hijau dengan jeli yang rasa plainnya. Ini nanti aku mau potong dadu. Untuk rasa creamy cheese avocado ini aku baru pertama kali buat ya, karena aku lihat di YouTube. Aku penasaran banget, kebetulan juga aku punya alpukat. Untuk yang penasaran rasa creamy cheese avocado ini seperti apa sih? Aku juga baru bikin. Buat kalian juga teman-teman di rumah yang belum pernah bikin atau belum pernah coba, kalian simak di akhir video aku ya, bagaimana rasa creamy cheese avocado ini, enak atau tidak, recommended atau tidak. Alpukatnya aku mau blender. Kalau nggak ada blender, kalian bisa
haluskan dengan saringan ya. Yang penting halus. Ini untuk nanti bagian bawah dasarnya. Ini aku blendernya teman-teman tanpa aku gunakan gula dan air, karena nanti kuah susunya itu sudah manis ya. Jadi alpukatnya aku blender aja biasa seperti ini tanpa ditambahkan gula. Untuk wadahnya aku gunakan mangkok plastik seperti ini. Alpukat yang di blender tadi letakkan di bagian bawah 2 sendok makan. Bagian bawah dasar mangkuk plastiknya. Untuk kuah susunya yang sudah aku campur dengan sagu mutiara tadi, sudah aku dinginkan di dalam kulkas. Dan aku campur dengan jelly juga. Jelinya ini juga sudah dingin ya teman-teman. Jadi kuahnya sudah siap disajikan dalam keadaan dingin dan ditata semenarik mungkin. Dan siap disajikan. Dan ini hasilnya. Untuk rasanya bagaimana teman-teman? Setelah aku coba teman-teman, rasanya ini saat aku nikmati dalam keadaan dingin, ini kurang cocok di perut aku karena aku orang dewasa ya. Mungkin untuk anak-anak lebih suka dengan kuah yang dingin. Untuk rasanya ini berat ya teman-teman dan mengenyangkan. Untuk dijadikan ide bisnis juga bahan yang digunakan terlalu banyak dan memakan banyak biaya. Oke teman-teman, di sesi selanjutnya nanti aku akan bikin video khusus bagaimana aku mendapatkan surat dari Google AdSense yang sudah sampai di tanganku. Simak video selanjutnya. Terima kasih.